biasa lebih guru keluh kesah di kelas. Oke, jadi ada yang mau disampaikan unek-uneknya. Iya, banyak sekali di dalam unek-uneknya yang mau disampaikan. Iya. Seperti pembelajaran saya sebelumnya, Bu, saya rasa keberhasilan itu hanya 50% pembelajarannya. Sementara saya kalau bisa setidaknya 80%. Nggak kira-kira masukan atau bagaimana yang bisa Ibu kasih kepada saya sehingga saya lebih semangat lagi belajar. Sekarang ini semangat saya berkurang karena anak-anak itu juga pasif. Oke. Jadi keadaan sekarang yang 50% yang Ibu sebutkan tadi kira-kira bagaimana nih keadaannya? Ada dia yang bisa, tapi namun ada dia yang merosot memang tidak bisa. Jadi saya telusuri anak-anak ini berbeda, Bu. Ada dia yang kemauannya hanya menulis saja. Ada juga dia hanya berbicara aja. Jadi terkadang di pembelajaran itu tidak ada kesambungannya. Jadi saya bingung. Bagaimana ya Bu kira-kira menyatukan itu supaya mereka tetap sejalan dan bisa menghasilkan tanpa lari dari tujuan pembelajaran. Oke. Jadi keadaan yang 50% tadi yang Ibu sebutkan itu kita bikin skornya dulu ya Bu ya. Itu kita bikin nilai 5 ya. Kalau ada skor di antara nilai 10 sampai 100, situasi yang sekarang Ibu hadapi itu skornya 50. Kemudian kalau nanti yang Ibu harapkan itu yang bagaimana? Skornya berapa? Paling tidaknya bisa 8. Ya, nilai 8 ataupun 80 kalau dalam puluhan ya Bu ya. Ya, kalau ke nilai di situ Bu, bagaimana sih situasi nilai 8 itu yang skor 80 itu yang Ibu inginkan di kelas Ibu? Yang pertama, kelas itu pastinya tidak pasif. Oh iya, berarti anak-anak aktif ya Bu. Aktif. Yang kedua, ketika ada berkesinambungan antara guru dengan siswa tanya jawabnya, memang tergolong aktif juga, cuman dia berkesinambungan pembicara itu. Ketika guru bertanya, murid bisa menjawab. Oh, responnya bagus ya Bu ya. Ya. Selanjutnya Bu, mereka bisa menuangkan keinginan mereka, tapi tidak melampaui atau tetap dia di jalur si tujuan pembelajaran. Oh, jadi belajar sesuai dengan minat dan bakatnya Iya, ya Bu ya. Oke. Nah, menurut yang sudah pernah Ibu, kan Ibu kan sudah mempelajarinya di semasa di bangku kuliah ya. Kan ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa mencapai bagaimana cara Ibu mencapai hal ini. Kalau menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai? Kalau menurut saya yang pertama pastinya kita menyiapkan tujuan pembelajaran dulu, sehingga pembelajaran itu lebih terarah. Murid-murid itu tahu, oh ini yang topiknya untuk hari ini. Jadi mereka tidak bingung mana yang kami pelajari, mana yang harus kami capai. Oke, jadi mereka lebih fokus kalau Ibu sudah memberitahukan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Selanjutnya Bu, apa lagi? Kalau bisa rencana saya sama yang sebelumnya tidak menggunakan LKPD, rencana saya membuat LKPD supaya dia lebih tertantang, anak-anak itu bisa menuangkan yang dia mau menggambar, bisa sekalian menggambar, yang dia mau berbicara bisa maju ke depan presentasi, kira-kira seperti itu. Oh ya, jadi Ibu menciptakan suatu pembelajaran yang bisa menyalurkan minat dan bakat anak-anak. Oke, bagus sekali Ibu. Yang selanjutnya Ibu tadi mengatakan akan menyiapkan LKPD. Nah, dengan LKPD harapan Ibu tadi anak-anaknya lebih responsif. Oke, baik. Ada lagi yang dalam waktu dekat bisa menggunakan alat peraga baik itu secara nyata ataupun bisa juga saya menggunakan infokus yang sebelumnya hanya sekedar tanya jawab. Oke, sekedar ceramah ya Bu, banyak tanya jawab ceramah. Jadi anak-anak yang aktif merasa bosan ya Bu. Oke, baik, tadi Ibu sudah menyatakan bahwa Ibu hanya perlu peningkatan kualitas pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, kemudian membuat LKPD, kemudian tidak sekedar tanya jawab tapi membuat suatu kemasan pembelajaran itu tidak hanya melulu ceramah tapi juga melalui infokus ataupun alat peraga ya Bu ya. Itu secara nyata ataupun gambar. Ya, kita tahu di SD ini kan Bu tematik ya Bu ya pembelajarannya. Jadi ini bisa berkesinambungan nanti. Berkaitan. Iya, baik. Jadi dari hal-hal yang Ibu kemukakan tadi, apa ini yang paling bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya nanti kan ini kebetulan kan belajar mengenai Pancasila.
saya akan mengajak murid itu menggambar. Nah, sesuai dari yang saya katakan, ada yang suka menggambar. Saya akan suruh mereka menggambar dari sila pertama sampai sila kelima, di mana nanti hasil karya anak itu akan saya tempelkan yang menjadi alat peraga. Bagaimana kira-kira? Ya, jadi yang pertama sekali ibu mau menyuruh anak-anak menugaskan mereka menggambar dan membuat alat peraga ya. Jadi dengan alat peraga itu ibu bisa menjelaskan materi yang mau disampaikan. Oke, baik Bu, dengan itu maka ibu sudah tahu nih apa yang harus ibu kerjakan. Iya. Jadi saya harapkan dengan apa yang sudah ibu kemukakan, ibu sudah mengenali di mana ibu harus meningkatkan bentuk pembelajaran ibu. Saya rasa itu sudah cukup bisa ini, seperti tadi ada tujuan pembelajarannya, ada alat peraganya, ada LKPD-nya. Nanti akan kita lihat ya Bu, bagaimana hasilnya setelah ibu terapkan di kelas. Apalagi yang misalnya dia kan yang dia pilih berbicara, kan ada ajarnya. Nanti saya akan buat maju ke depan. Nah, dia yang akan mempresentasikan kami dari kelompok ini akan kira-kira seperti itulah gambarannya nanti untuk si anak yang hobi berbicara. Iya, bagus sekali. Jadi kalau menurut saya, ibu sudah menemukan sendiri apa sebenarnya solusi dari permasalahan ibu. Bukan demikian Bu? Iya, jadi ya selamat berkarya ya Bu. Semoga apa yang ibu harapkan bisa ibu capai. Dan saya juga mengharapkan juga kalau misalnya ibu sudah mempraktikannya di dalam kelas, kita bisa bincang-bincang lagi ya Bu ya. Bagaimana hasilnya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Saya juga berharap ibu ketika saya mengajar meluangkan waktunya melihat secara langsung supaya saya juga bisa membenahi diri saya untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, oke Bu, sama-sama belajar kita ya Bu ya. Dari pengalaman ibu juga mungkin saya juga belajar. Oke Bu, ada lagi yang lain yang ibu rasakan? Saya rasa itu aja. Iya, jadi kita tunggu hasilnya ya Bu ya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Ibu, selamat siang. Iya. Selamat pagi. Apa kabarnya? Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa. Giliran siapa yang memimpin doa? Maju. Nah, ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama apa, Nak? Yang kedua, ya, pembelajaran keberapa kita hari ini? Kedua, yaitu suruh kalian untuk berkelompok membuat kreasinya masing-masing mengenai gambar-gambar Pancasila. Coba maju. Yang ibu suruh perwakilannya mana? Hasilnya Nak, coba bawa maju. Coba maju ke depan. Dan kita lihat dulu. Untuk kita tempel menjadi alat peraga kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan. Coba, siapa yang Pancasila pertama maju? Tahu kan Pancasila pertama ditempel Nak? Tempel sini Nak. Oke, ditempel. Coba ditempel. Yang kedua, Pancasila kedua. Pancasila ketiga. Pancasila keempat. Pancasila kelima. Tujuan pembelajaran kita tadi yang kedua ngapain ya?
kedua? Apa bunyinya? Kalau Pancasila yang keempat, apa bunyinya? Kalau Pancasila yang ketiga? Nah, pernah nggak kalian mendengar ada istilah bekerja keras? Itu Pancasila yang keberapa? Pancasila yang keberapa? Iya, Pancasila yang Nah, gambarannya ada yang menggambar bintang, ada yang menggambar banteng. Dikasih warnanya biar menarik ya. Warnanya diwarnai pakai warna merah. Jadi bagus. Rapi dibuat sampingannya, bagus dia. Pelan-pelan. Menggambar apa ini? Oh, padi dan kapas. Kalau kamu nak? Gambar kepala banteng. Oh, kepala banteng. Oh, ini Syasa udah mau selesai. Syasa gambar apa itu, Syasa? Wah, bagus gambar. Kevin? Rantai. Oh, menggambar rantai. Ini anak ibu ini mau gambar apa? Kepala banteng. Wah, berarti keren asli. Kalau si Revi mau menggambar apa, Revi? Oh, ini. Menggambar apa, Bagus? Pohon beringin. Ini juga mau menggambar apa? Oh, ini udah jadi gambarnya. Bagus ya. Dikasih warna, pelan-pelan diwarnai. Ada juga yang menjawab LKPD-nya, percakapan mengenai pelayar dongeng tadi, anak. Dan tadi kan pernah nggak membaca cerita dongeng sebelumnya? Cerita apa yang kamu baca? Apa? Hantu di sana? Di sana apa? Di sana? Nah, yang lain ada lagi? Apa nak? Oh, Cinderella. Dia suka ya Cinderella. Di sini apa? Oke, berarti semua rata-rata pernah membaca dongeng kan? Ada nggak yang tahu apa artinya dongeng? Oh, hayalan, cerita rakyat. Apa lagi nak? Apa lagi yang nggak tahu? Pernah nggak orang? Bu, saya kalau mau tidur, saya sering dibacakan mama saya. Siapa yang pernah seperti itu? Iya, ada yang seperti itu. Turun tangannya. Nggak bisa tidur, dibacakan dulu kan, baru bisa tidur. Itu tergolong nggak dongeng? Tergolong ya, itu sebuah pembelajaran. Nah, sebenarnya Bu, apa sih si dongeng ini? Kan gitu. Nah, yang kalian katakan tadi benar. Dia juga bisa tergolong cerita rakyat. Dia seperti imajinasi, khayalan. Nah, itu dia si cerita dongengnya tadi. Kan kalau kita perhatikan cerita-ceritanya dia seakan-akan nyata, tapi dia tidak LKPD. Tapi sebelumnya ibu bagi kelompok yang dari sini ibu mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu kelompok ya nak, mendekat tak ke sini. Nah, ini juga ke belakang, mendekat ke belakang nak. Ke belakang. Oh, jadi ke sini aja, dia ke sini. Mendekat tak? Ini mendekat ke sini. Ke sini, ke sini. Oke. Berarti ada berapa kelompok yang terbentuk jadinya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba kelompok 1 mana tangannya? Kelompok 2, kelompok 3. Oke, ibu akan membagikan LKPD yang akan kalian diskusikan dan akan kalian bahas. Sebagai apa? Iya, nenek kita sebagai
Tiga anaknya bernama Kandas, Miguel. Nah, sekarang giliran satu maju nak untuk mempresentasikan. Bawa hasilnya. Ya, sudah. Coba buka nak. Oke, mana gambarnya nak? Tunjukkan. Oke. Dulu dari kelompok 2 yang tidak kasih komentarnya, masukannya, bagaimana kira-kira presentasi dari kelompok 1 nak? Bagus. Yang lain apa lagi? Selain bagus. Gambarnya cantik. Cantik. Selain gambarnya cantik apa lagi nak? Rapi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa kesimpulan yang pertama yang bisa kita peroleh? Kesimpulan yang kedua? Berarti sudah mengerti pembelajaran kita hari ini? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Yang untuk kamu kerjakan di rumah, coba buka dulu paketnya halaman 30 nah. Buku paketnya ya. Dibuka halaman 30. Ada di situ bagian A sama bagian B. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang ya, kenapa nak? Di buku latihan aja ya. Oke, di buku latihan aja. Sudah? Tutup kembali bukunya biar kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Dimasukkan ke dalam tasnya ya. Dimasukkan ke dalam tas. Kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa, maju. Ania yang memimpin doa kita nak. Siapkan ready ketua kelasnya. Berdiri. Baik guru kita. Hormat gerak. Selamat siang, guru gerak. Oke, gambar. Selamat siang Ibu Nenggola. Halo, selamat siang. Apa kabar Bu? Sehat. Iya, silakan duduk Bu. Begini Bu, mengenai kemarin kan saya sudah coaching sama Ibu sebelumnya. Iya, iya benar. Nah, setelah saya laksanakan, Ibu juga melihat, saya merasa ada perubahan di kelas saya. Oh, bagus sekali kalau begitu Bu. Jadi kira-kira Bu, Ibu bisa jelaskan apa perubahan yang terjadi di kelas Ibu? Perubahan yang pertama, yang sebelumnya mungkin saya tidak membuat tujuan pembelajaran, saya buat jadi murid itu mengerti. Oh, ternyata kami pelajaran hari ini tujuannya untuk ini, Oke. lebih terarah. Oke. Nah, setelah itu saya sebelumnya belum membuat LKPD. Setelah saya buat hampir sama, oh jadi ternyata ini untuk hari ini yang kami belajar. Jadi mereka tidak terambang-ambang, tidak bingung dengan apa yang mau mereka belajarkan hari ini. Jadi lebih fokus ya. Bu? Fokus ke satu Oke, tema. oke. Nah selanjutnya juga
Sebelumnya kan murid ada yang pinginnya, saya Bu suka bergambar. Laksanakan apa yang menurut Ibu meningkatkan tadi skor yang 5 ke 8 sudah Ibu rasakan bagaimana perubahannya. Nah, coba ceritakan kembali bagaimana suasananya Bu yang Ibu rasakan. Yang pertama yang saya rasakan perubahannya itu suasana kelas lebih aktif. Yang sebelumnya pasif hanya menonton dari guru, ini muridnya sudah berperan. Mungkin sebelumnya juga saya masih kurang, tidak menggunakan alat peraga. Nah, ketika saya menggunakan alat peraga ini langsung terlihat perubahannya. Jadi Oke. murid itu lebih menarik, lebih tertarik dan tertantang untuk pembelajaran yang saya ajarkan. Jadi saya merasa ada peningkatan, namun tidak mungkin sampai di sini saja. Saya akan berusaha terus semakin meningkat sehingga nantinya anak-anak itu semakin semangat, bukan merosot seperti sebelumnya. Iya, baik. Memiliki kemauan yang berbeda-beda. Ada dia yang maunya bergambar, ada dia maunya berbicara aja. Jadi saya sikapi ketika mereka diskusi kelompok, ada yang sebutnya menggambar, ada dia yang untuk berbicara, untuk maju ke depan, tapi tidak melari dari tujuan pembelajaran tadi. Misalnya yang tujuannya itu mengenai sila Pancasila, ayo sebut menggambar. Ada juga di situ nanti dia yang berbicara, maju ke depan, mempresentasikan. Oke. Stop. Ya, selanjutnya bagaimana ini ke depannya harapan Ibu? Ya, saya tetap berharap Bu, pembelajaran itu semakin meningkat. Walaupun sudah seperti ini, saya tetap berusaha meningkatkan, lebih menarik lagi pembelajarannya, membenahi diri saya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak itu akan tertarik dengan pembelajaran selanjutnya. Oke, baik. Jadi Ibu sudah mendengar